Di video kali ini kita akan bahas satu set soal penalaran matematika dari salah satu bimbel. Nggak saya sebutin bimbelnya bimbel apa, teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan soal-soalnya ini cukup bagus dan up to date. Dan saking bagusnya ada beberapa soal yang mungkin itu agak di luar nurul ya. Dan buat teman-teman yang perlu modulnya, bisa cek link yang sudah saya sematkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya. Ada teks pertama ini untuk soal nomor 1 sampai 4. Nah, jadi ceritanya gini, ini ada pupuk A, bahannya kapa, pupuk B itu bahannya lambda gitu ya. Nah, untuk meningkatkan hasil panen usaha pertaniannya, Dinda bekerja sama dengan petani lokal, menemukan komposisi yang tepat dari penggunaan dua jenis bahan berkualitas, yaitu kapa dan lambda ya. Nah, ini pupuk A, eh, sorry, percobaan Dinda dan petani lokal dilakukan dengan mencampurkan dua jenis pupuk, yaitu pupuk A dan B gitu ya. Nah, kalau pupuk A itu hanya mengandung kapa aja, jadi tidak mengandung lambda. Kalau pupuk B, dia mengandung lambda, tapi tidak mengandung kapa gitu. Pada awalnya, Dinda mempunyai pupuk A dengan kandungan 30% dan pupuk B dengan kandungan 20%. 20% pupuk A itu kandungannya 30% kapa, sorry ya, kita tulisnya gini. A tuh berarti, kalau ini nggak enakan ya. Pupuk A itu berarti ada kapanya 30%. Ya. Ini kapanya 30%. Nah, si pupuk B mah di sini ada lambdanya. Lambdanya 20% ya. Terus udah gitu Dinda melakukan percobaan dengan menggunakan 3 gram pupuk A dan X gram pupuk B gitu ya. Jadi percobaannya jelas dikasih tahu ada 3 gram pupuk A ya, 3 pupuk A ditambah 3 gram ya. Tulis saja 3 gram A ditambah X gram B gitu ya. Nah, langsung aja kita ke soal. Jika M menyatakan persentase massa kappa dan lambda dalam campuran pupuk A dan B, jadi kita tahu nih M itu variabel apa? M itu variabel yang menyatakan persen kappa sama lambda di dalam campuran pupuk ya, yang diperoleh dari percobaan. Maka fungsi M yang tepat itu kayak gimana? Di sini tuh kita nggak dikasih tahu si pupuk A-nya tuh ada berapa gram, pupuk B-nya nggak ada, pupuk B-nya berapa gram. Intinya mah kandungannya ya. Kalau misalnya si A mah kandungannya kan 30% kappa. Kalau si B 20% lambda, cuman gitu aja. Nah, yang dipakai di sini kan 3 gram A. Terus udah gitu ada X gram B. Nah, kadar kappa di 3 gram A itu berapa coba? Kadar kappa atau konsentrasi si kapanya. Ini mah mirip sama pelajaran kimia ya. Jadi kadar kapanya ini bisa kita tulis di sini. M itu sama dengan kadar kapanya kan 30%, berarti ya 30% dikali 30% tuh ya 0,3 kan, dikali massa si pupuk A-nya, itu massa si pupuk A-nya tuh 3 gram gitu. Ini yang si pupuk A. Ditambah X gram yang B gitu ya, X gram B. Nah, pupuk B-nya teh kan X gram, kandungan lambdanya itu 20%, berarti gimana nih? Ini nulisnya jangan gini ya, nanti bisa kali ketukar sama X gitu. Jadi 0,3 dikali 3 gitu. Ditambah 0,2 dikali X gitu ya. Gitu maksudnya mah. Kenapa 0,2 dikali X? Kan kandungan lambdanya tuh cuma 20%. Nah, dibagi massa total si pupuknya gitu. Massa total si pupuknya mah 3 plus X kan.
Ya nanti si ini kita kaliin semua sama 100. Unitnya nanti persen gitu ya. Jadi si M-nya ini sama dengan berapa nih? 0,9 ditambah 0,2x. 0,9 dikali 100 itu berapa sih? 90 ya. 90 ditambah 2x. Kok 2x? 0,2 dikali 100. 20x kan? Dibagi 3 tambah x persen gitu ya. Nah ini. Nah ini adalah persentase massa kappa dan lambda di dalam campuran si pupuknya. Ada nggak nih jawabannya ya? Ini yang E ya. Lanjut ke soal kedua. Nah, berapakah persentase massa kappa dan lambda jika dalam campuran pupuk A dan B? Dalam campuran pupuk A dan B jika Dinda menggunakan 2 gram pupuk B gitu ya. Berarti si pupuk B-nya itu 2 gram. Ya kita pakai rumus yang ini aja yang udah dibikin ya biar nggak usah susah-susah. Nah, pupuk B-nya kan 2 gram. Berarti nanti si variabel X-nya, variabel X yang ini itu ya kita ganti sama 2 gram gitu. Ya. Yang ditanyakan persentasenya ya, artinya M-nya yang ditanya gitu. M-nya berapa nih? 90 ditambah 20 dikali, ya ini ganti sama 2 gitu ya. 2 sama 2. Kan 2 gram doang si pupuk B-nya. Dibagi 3 tambah 2 gitu ya. 3 tambah 2 sama 5 kan. Itu satuannya udah langsung jadi persen. Yang ini teh 40. Yang ini 40, yang ini 90. Nah, 90 ditambah 40 berapa tuh? 130 ya. 130. 130 dibagi 5 berapa? 30 bagi 5, 6. Belakangnya 6. 26% berarti itu. Unitnya udah langsung jadi persen kan. Tadi si 100-nya udah kita kaliin. Jadi ini soal nomor 2. Jawaban yang tepatnya ini yang B gitu ya. Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, di sini jika dari percobaan Dinda menginginkan persentase massa bahan kappa dan lambda dalam campuran yang diperoleh itu tidak lebih dari 25%, maka pupuk B yang ditambahkan paling banyak berapa gram? Ya, ini tetap aja kita pakai rumus yang di atas lagi. Itu kan kadar massa kappa sama lambdanya tuh M, udah dikasih tahu nih di persamaan ini. Nah, sekarang yang ditanyanya masih pupuk B yang ditambahkannya, Yang ditanyanya si pupuk B yang ditambahkannya, artinya si variabel X-nya yang kudu kita cari. Ya, si X-nya mah udah tahu, itu 25% maksimal kan. Kan tidak lebih dari itu artinya maksimal paling banyak gitu ya. Jadi ini 25. Unitnya tuh udah persen gitu. Kan tadi udah dikali 100. Ini sama dengan gitu ya. 90 ditambah 20X dibagi 3 tambah X. Nah, nanti kita cari si nilai X-nya berapa gitu. Caranya gimana sih, Sok? Nyari nilai X kayak gini. Ya dikali silang aja, ini yang diagonal kita kaliin gitu. Jadi 25 dikali 3 itu kan 75 ditambah 25X ya. Ini kudu sama dengan 90 tambah 2X tambah 20X maksudnya. Ya. Si 75-nya kita pindah ruasin ke sebelah kanan gitu maksudnya. Masing-masing ruas kurangin 75 lah. Di 90 dikurangin 75. Nah, si 20X-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi kan yang ini 25X dikurangin 20X. Itu kan plus ya kalau pindah ruas ya, jadi minus gitu. Atau masing-masing ruas kurangin 20 deh biar gampang mah gitu. Jadi 25 kurang 20. Ini teh 5X. 5X sama dengan 15. Artinya 5 kali berapa yang hasilnya 15 gitu ya. Ini jawabannya ya pasti 3 gitu ya. X-nya sama dengan 3 ya. Jadi X-nya ini 3 gram.
Jadi soal nomor 3 ini tuh jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat. Jika perbandingan masa bahan kappa dan lambda dalam campuran pupuk A dan B pada percobaan adalah 3:4, maka persentase masa bahan lambda dalam campuran pupuk A dan B pada percobaan berapa gitu ya. Berarti kan persentase, kok persentase. Yang ditanya tuh di sini persentase masa bahan lambda doang gitu ya. Lambdanya teh ada berapa di dalam campuran si pupuk teh. Gitu ya. Tadi datanya kita punya ini nih. Pupuk A teh mengandung bahan kappa 30%. Ini saya copy aja yang ini ya. Pupuk B mengandung bahan lambda 20%. Nah ini ya, saya copy aja ke sini. Nah, dicampur. Terus udah gitu, masa bahan kappa dan lambdanya itu 3:4. Ya udah gini aja lah. Misalnya ya, kan ini masa bahan kappa sama lambdanya itu 3:4. Saya pakai pemisalan we biar gampang. Jadi si kapanya kita misalin 3 gram gitu biar gampang. Jadi kapanya 3 gram. Si lambdanya 2 gram, 4 gram gitu ya. Kan 3:4. Cocok kan? Nah, kalau si kapanya 3 gram, artinya si pupuk A-nya berapa tuh? Si pupuk A-nya kudu berapa? Kan kapatnya cuma 30% gitu ya. 30% dari si pupuk A. Jadi kalau kita punya pupuk A ya kayak gini umpamanya ya. Misal ini pupuk A. Nah, ini si bahan lambdanya tuh cuma 30%. Segini nih si lambdanya. Si kapanya gitu ya. Nah, 30%. Itu teh 3 gram. Nah, berarti bahan lainnya kan 7 gram kan? 3 gram ini saya tulis dulu. 3 gram. Ya, bahan yang lainnya yang ini. Bahan lainnya ini 7 gram. Ya kan, jadi total si pupuk A-nya teh kan 10 gram berarti, ya nggak? Nah, si pupuk A-nya teh berarti 10 gram. Itu biar kebayang gitu, saya gambar gitu teh. Nah, sekarang kalau lambda, itu teh terkandung di dalam pupuk B. Kalau si lambdanya 20%, saya gambar gini ya, si lambda teh 20%. 20% teh umpamanya segini aja tuh, 20%. Nah, itu 20% teh 4 gram. Ya. Berarti selebihnya teh bahan-bahan yang lain di sini. Bahan-bahan yang lainnya. Berarti supaya jadi 20% kan ini bagiannya kan cuma 20% nih. Berarti bagian yang lainnya mah kudu 16 gram atau ya nggak? Jadi masa si pupuk BT kudu 20 gram totalnya. Kenapa? Karena 20% dari 20 itu teh 4 gram gitu. Jadi pupuk B-nya kudu 20 gram. Cocok kan? Kalau pupuk B-nya 20 gram berarti 20%-nya kan jadi 4 gram gitu. Yang ditanya persentase masa bahan lambda. Ya bahan lambda itu kan berarti cuma segini nih. Ya. Tuh, cuma segitu. Cuma 4 gram. Dari total masa campuran pupuk gitu kan. Dicampurin tuh si pupuk A sama si pupuk B-nya. Jadi pupuk A-nya mah ada 10 gram. Pupuk B-nya 20 gram. Nah, nanti ini dicampurin gitu, ya. Masa bahan lambdanya kan cuma 4 gram. Jadi di sini persen masa B, persentase masa bahan lambda gitu ya. Si lambdanya berapa tuh? Cuman ada 4 gram kan dari total campuran pupuk, berapa gram totalnya coba? 10 ditambah 20. Ya jadi 30 gram kan ya campurannya. Jadi 4/30 dikali 100% gitu. Nah, jadi berapa nih? Ini coret aja nih. Jadi 4 kali 10 teh kan 40.
Nah, jadi 40/3% gitu. Jadi ini jawabannya yang D gitu ya. Nah, ininya gepeng. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, ini soalnya yang saya bilang agak di luar Nurul ya. Kenapa ini kita ngitung tentang butir hujan? Sebenarnya kalau misalnya saya yang SNBT nemu soal kayak gini udah di skip aja sama saya ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba bahas ya. Nah, ini gambar berikut adalah bentuk jejak butir air hujan yang jatuh pada bidang miring. Nah, butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Nah, jika jatuh pada bidang datar ABCD, bidang datar ABCD, ABC aksen D itu berarti bagian yang atas ya. Bagian yang atas ini. Proyeksi ABCD gitu ya, jejaknya berbentuk cakram, jadi berbentuk lingkaran. Nah, jika jatuh pada bidang miring ABCD, yang miring ini ya, berarti bidang miring tuh yang ininya. Tuh si bidang dalamnya tuh yang bentuknya kayak jajar genjang. Tapi ya aslinya mah ya persegi gitu ya. Itu kan gambarnya 3 dimensi gitu. Nah, ini kalau jatuh pada bidang itu dengan sudut kemiringan alfa, jejaknya nanti berbentuk elips. Oke ya. Terus perhatikan bidang jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD jika jejak tersebut menutupi AB C aksen D aksen gitu ya. Suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air yang menutupi daerah tersebut. Contohnya kalau misalnya luas jejak tiap butirnya 2 mm persegi ya, luas si tetes hujannya maksudnya mah. Maka daerah seluas 7 mm persegi itu basah kalau ditutupi minimal 4 jejak butir air hujan. Nah, atap kanan rumah itu bidang ABCD panjangnya 5 meter, berarti segini teh 5 itu ya. Segini 5. Terus si lebarnya 3 gitu ya. Si lebarnya 3. Dengan kosinus sudut alfanya di situ 4/5. Nah, pertanyaannya jika hujan turun dengan diameter butir air hujan 1 mm, jejak satu butir air hujan yang terbentuk di atap rumah memiliki lebar terpanjang sepanjang sumbu mayor daerah Q. Wah, ini mah elips atau ya. Jadi mah gini nih. Misalnya kita punya diameter butir air hujannya kayak gini nih. Nah, dia tuh jatuh gitu. Tadi jatuh ke bidang ABCD. Nah, lihat ini ya, saya gambar kayak tabung gini. Kalau jatuh ke bidang ABCD tuh nanti dianya menyon gitu ya. Bentuk kayak elips. Nah, set gitu ya. Nah, ini kayak gini. Ininya nanti saya panjangin lagi nih. Nah, ini gini. Itu ya. Yang ditanya di situ sumbu mayornya berapa? Sumbu mayor teh sumbu yang paling panjang lah kalau di elips mah. Ya kalau pernah belajar irisan kerucut, tapi kayaknya mah ini nggak usah pakai elipsan nanti jadi susah gitu. Jadi gini weh. Nah, lihat ini ya bentuknya. Si tetes air hujannya kalau misalnya jatuh di bidang datar, bentuknya mah lingkaran kayak gini. Lingkaran gitu ya. Kalau lingkaran berarti si diameternya dikasih tahu kan, diameter butir air hujannya teh 1 mm. Artinya segini teh 1 mm ya. Nah, ini teh segini 1 mm gitu. Nih. Nah, kalau misalnya dia jatuh di bidang ABCD gitu ya, nanti jadi manjangin si itunya ya. Jadi kalau misalnya yang sumbu terpendeknya mah anggar tetap 1 mm. Jadi kebayang nggak? Ini kalau misalnya bentuknya cakram kan ini 1 mm segini. Ya, ini 1 mm gitu. Tapi kalau dia nggak cakram, nah nanti bentuknya kayak gini. Dia punya jari-jari di sininya, jari-jari
Sumbu mayor teh yang ini yang panjang itu. Ngebentuk sudut alfa di sini. Jadi lihat gerak ini saya teh ngegambar segitiga siku-siku di sini. Ya. Jadi sebenarnya mah itu teh segitiga siku-siku yang sudutnya teh alfa. Nah, kalau misalnya ini 1 mm gitu ya, si sumbu yang pendeknya ini teh 1 mm tuh. Nah, si sisi miringnya teh berapa? Yang ditanya teh itu, gitu ya. Lebar terpanjang teh ya si sumbu mayornya yang sisi miringnya yang ini nih. Yang paling panjang nih, tuh, set. Gitu. Ya kita tahu di sini nilai cos alfanya 4/5, terus panjang ini 1. Nah, kita tinggal cari si X-nya. Ya udah aja biar gampang. Perbandingan sisi samping per sisi miring satu segitiga siku-siku. Ini kan samping teh artinya yang nempel sama sudut alfa yang ini. Miring tuh yang X-nya. Jadi pakai cos alfa di sini. Cos alfa teh berarti sama dengan 1/X gitu. Nanti tinggal kita cari nilai X-nya berapa. Nah, katanya si cos alfa teh 4/5 gitu. Jadi 4/5 sama dengan 1/X. Ya, ini X-nya nanti cari berapa tuh. Berarti X-nya tinggal kali silang aja kan. Kali silang berarti ini 5 kali 1. 5 dibagi 4 gitu ya. Jadi 5/4 milimeter gitu satuannya ya. Kebayang ya? Ini 5/4. Jadi di sini opsi yang tepatnya itu yang C ya. Nah, ini lumayan ya, memahamin yang kayak gini ya butuh waktu ya, pasti nggak sebentar. Tapi seenggaknya mah kebayang dari gambarnya kalau saya mah. Ya, dari gambar ininya yang ngebantu si kalimat-kalimat ininya mah ya dia cuman pendistraksi aja gitu. Informasi pentingnya sedikit, cuman kalimatnya panjang-panjang jadi kesannya kayak susah. Nah, sekarang lihat ya, jika perbedaan waktu jatuhnya butir air hujan yang sama pada proyeksi atap atau bidang ABC aksen D aksen yang ini dengan proyeksi atap dan pada atap bidang ABCD di garis CD ya. Berarti saya gambar dulu ya kayak gini. Ini maksudnya mah gini kan. Coba ya ini saya gambar dulu biar kebayang gitu. Nah, kebayangkan ini mah kayak prisma segitiga gitu, ya. Nah, ini berarti ini saya gambar tampak depannya aja, ini D aksen. Ini C aksen gitu ya. Ini D, ini C gitu. Ini kan alfanya di sini tuh. Nah, saya pindahin ke bawah ya. Perbedaan waktu jatuhnya butir air hujan pada proyeksi AB C aksen D aksen di garis D aksen C berarti di sini kan. D aksen C aksen. Oke. Dan pada atap atau bidang ABCD yang miring di sini nih, di CD. Nah, pertanyaannya di sini kecepatan jatuhnya butir air hujan berapa detik? Nah, nggak apa rumusnya kecepatan? Ya, kalau lupa mah ya udah pasti wassalam ya, soal-soal kayak gini ditembak aja Pak. Rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu. Jarak dibagi waktu. Nah, lihat di sini yang maksudnya jarak, yang jadi jaraknya tuh yang mana nih? Yang sisi yang sama saya dikasih warna biru. Kenapa kan ini perbedaan waktu jatuhnya butir air hujan yang sama pada proyeksi atap dan pada atap gitu. Jadi kita ngebandingnya dua gitu. Ya. Yang ini proyeksi atap. Ya. Proyeksi atap. Yang ini pada atap gitu ya. Nah, berapa tuh si selisih ketinggiannya? Nah, cara nyarinya gimana nih? Tadi kan kita udah tahu yang panjang ininya belum tahu ya. Oh, di sini kan atap kanan rumah berukuran panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Nah, berarti ini teh bakal jadi lebarnya nih yang saya kasih warna hijau nih lebarnya. Jadi teman-teman lihat lagi di situ teh ada segitiga siku-siku lagi. Ya. Nah, ini teh 3 ya. Ini sudutnya alfa. Jadi kalau saya gambar mah ya, di sini bakal ada segitiga siku-siku. Yang mana kita harus cari si C aksen sama C-nya berapa gitu ya.
Di sini B nih sisinya. Sisinya, titik sudutnya. Ya. Jadi gimana nih? Kebayang nggak si segitiganya kayak gimana nih sih? Kalau nggak kebayang mah sama saya digambarin. Nah, misalnya ini B. Ini C gitu ya. Si B teh alfa, si sudutnya yang ini. Nah, ini si B, sudutnya alfa tuh. Terus panjang BC teh 3. Nah, ini panjangnya 3. Yang ditanya panjang B ke C aksen yang ini. B ke C aksen, sorry. C ke C aksen maksud saya. C ke C aksen teh berarti yang ini kan, yang garis yang sama saya dikasih warna biru tah. C ke C aksen teh berarti si jaraknya. Kan yang ditanya mah kecepatan jatuhnya butir air hujan. Berarti kecepatan mah kan kita harus tahu dulu jarak, terus dibagi dengan beda waktunya, selisih waktunya ya. Ya ini mah biar sama ya, biar gambar yang nggak liar, ini sama saya teh diputer kayak gitu tuh gambar ya kan, kebayang ya. Cuman saya proyeksiin aja dari saya proyeksiin aja gambar tampak sampingnya jadi tampak depan gitu ya. Ini C-nya saya puterin dulu. Nah, maksudnya mah gini. Nah, sekarang lihat dari B ke C teh 3 ya. Terus itu teh sudut alfanya yang ini. Kan dikasih tahu cos alfa katanya 4/5. Berarti kita mau cari X-nya. Kalau cos alfanya 4/5, berarti kan alfanya 37 derajat ya. Sin alfanya mah pasti 3/5 tuh. 3/5. Nah, sin teh perbandingan sisi depan per sisi miring. Ini sisi depannya, ini sisi miringnya gitu. Jadi X per 3 gitu ya. Ini sama dengan 3/5. Nah, gini. Jadi si X-nya sama dengan 9/5 gitu. 9/5 meter ya. Nah, jadi si S-nya udah tahu nih 9/5. Dibagi T, berarti dibagi 1/30 atau dikali 30/1. Nah, gini. Nanti ini kita coret nih. 5 sama 30-nya. Ini jadi 6. Jadi 9 dikali 6 berapa tuh? 9 dikali 6 tuh jadi 54 gitu ya. 54 meter per detik. Nah, jadi soal nomor 6 itu teh jawabannya yang B. Jelas ya? Nah, lanjut lagi ke soal nomor 7. Ini apa sih soalnya? Sebentar ya, saya naikin dulu ke atas. Jika hujan turun dengan radius tiap butir air hujan, itu teh akar 6/pi. Jumlah minimum butir air hujan untuk membasahi atap rumah. Membasahi atap rumah. Berarti kan nanti jatuhnya teh bakal di atap ya. Jatuhnya bakal di atap nih, di bagian atap sini. Yang bentuknya elips itu tuh. Ini kayak gini ya. Ini kan proyeksi atapnya tadi. Di bagian atapnya. Berarti si jejaknya nanti bakal berbentuk elips. Karena jatuhnya bukan ke bidang datar. Tapi jatuhnya tuh ke bidang miring gitu ya. Dengan sudut kemiringan alfa. Gimana nih cara nyari luasnya? Berarti radius tiap butir air hujannya teh akar 6/pi. Kayak gini lagi ya, ini saya butuh gambar ini ya tuh. Ya. Nah, si radius tiap air butir hujannya di sini teh akar 6/pi. Berarti si luas, kita harus cari luas yang miringnya nih. Luas si bagian yang miringnya, luas jejaknya berapa? Kan jumlah minimum butir air hujan yang diperlukan untuk membasahi atap rumah, berarti M-nya ya di sini. M itu jumlah minimum butir air hujan. Itu teh luas bagian atap yang kanan atau luas atap gitu ya. Dibagi luas butir jejaknya gitu. Nah, luas jejaknya kayak gimana sih kalau misalnya kita tahu luas lingkaran kayak gini? Luas ini kan kita dikasih tahu jari-jari lingkaran, berarti jari-jari yang bagian atasnya aja kalau lingkaran sempurna atau cakram si jari-jarinya teh akar 6/pi. Tapi kalau yang bawah kita kudu cari luas elips gitu. Luas elips saya jamin pasti
Pada nggak ingat apa coba Cik luas elips rumusnya? Luas elips itu teh rumusnya ya. Ini rada nggak umum memang soalnya yang saya bilang di luar Nurul teh kayak gini. Ya ini sama dengan pi dikali A dikali B gitu. Mirip kayak lingkaran gitu. Ya berarti pi dikali A dikali B. Jadi kan kalau radiusnya akar 6 per pi, si diameter ini berapa? Dua kalinya kan? 2 kali akar 6 per pi nih. Ya. 2 kali akar 6 per pi. Berarti ya si yang merahnya itu nanti kita cari lagi kayak tadi. Ini kita punya segitiga siku-siku kayak gini. Itu kan berarti radius ini teh 2 kali akar 6 per pi. Radius diameternya maksud saya ya. Jadi ini 2 dikali akar 6 per pi dikali alfa gitu ya. Dikali alfa ini teh sudutnya alfa maksud saya mah. Nah kita kudu cari panjang diameter yang ininya. Nah diameternya berapa tuh? Nggak usah diameter, kadang kita bisa langsung pakai jari-jari, jadi nggak usah dikali 2. Yang ini kan kalau kita tarik garis juga nggak bentuk segitiga kadang. Yang di bagian bawahnya iya nggak? Sama-sama. Kan A sama B itu ya si jari-jari elipsnya. Jadi kalau kita punya elips ya, ada sumbu mayor sama sumbu minor nih, kayak gini. Ya ini misalnya elips. Nah ini yang major axis-nya ya. Sumbu mayor, nah ini sumbu minor. Nah A sama B itu berarti ya dari sini ini A-nya gitu ya. Ini B-nya gitu. Separohnya. Jadi nggak perlu kita kali 2 juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi biar langsung nanti nyarinya. Nah jadi ini cari nilai X-nya berapa nih? Nilai X-nya. Pakai cosinus lagi aja ya. Cos alpha teh sama dengan akar 6 per pi. Ya. Akar 6 per pi. Tadi nilai cos alpha itu berapa sih? 4 per 5 ya. Jadi 4 per 5 sama dengan akar 6 per pi. Nah, gini. Jadi, di sini kan anggap aja kita tuh udah tahu berarti yang minor axisnya, yang sumbu minor nih, yang si B ini. Kalau diproyeksikan, maka yang B-nya tuh yang kecil tuh. Si B-nya mah udah tahu, itu teh sama dengan radius yang ini nih ya, akar 6 per pi. Radius si butir air hujannya. Jadi ini sama dengan pi dikali A kali B ya. Nah B-nya itu kita cari dari sini. Akar 6 per pi per X. Aduh ini X-nya ketinggalan, sorry teman-teman ya. Kan cos alpha sama dengan samping per miring kan. Yang sisi sampingnya teh akar 6 per pi. Yang sisi miringnya teh X. X-nya belum kita cari gitu ya. Belum kita cari. Saya malah fokus ngelihat si elipsnya gitu. Jadi si X-nya nanti kita dapat X sama dengan 5 per 4 dikali akar 6 per pi gitu ya. Nah ini rada ribuh nih soalnya ya. Nah jadi luas elipsnya di sini langsung aja. Saya tulis dulu luas elips sama dengan pi dikali A-nya teh berarti tadi kan ya akar 6 per pi. Jari-jari sumbu mayornya yang barusan kita nyari nih. 5 per 4 dikali akar 6 per pi. Ya, ini saya tulis dulu 5 per 4 dikali akar 6 per pi. Bentar ya, ini rada nggak enakeun. Akar 6 per pi. Nah, dikali si B-nya teh tadi akar 6 per pi kan? Ya. Nah, jadi berapa nih? 5 per 4 pi. Akar ketemu akar mah hilang si akarnya ya. Ini 6 per pi gitu. Nah, nanti pi sama pi-nya dicoret. Ya, jadi 5 kali 6 kali 5 kali 6 teh 30. 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 teh 7,5 ya.
Berarti ini teh 7,5 gitu ya. Milimeter persegi. Nah, luas si elipsnya ya. Ini baru nyari luas elipsnya, belum nyari luas itunya ya. Luas atap dan jumlah butirnya. Nah, ini saya copy dulu ya. Nah, ini luas elipsnya. Itu ya. Nah, terus mau nyari banyak butirnya, berarti ini luas atapnya berapa tuh? Luas atapnya di sini kan panjangnya 5, lebarnya 3 ya. Tapi dalam satuan meter nih. 5 meter dan 3 meter. Kita ubah dulu ke milimeter ya. Jadi gimana? N itu sama dengan luas atapnya kita ubah ke milimeter, berarti kali 10 pangkat 3 aja ya. 5 kali 10 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Dibagi luas elipsnya itu udah satuan yang sama kan? 7,5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini nanti dicoret aja nih. 5 kali 3 kan 15. Sama 7,5 coret. Ini nanti jadi 2 gitu ya. Sorry, ini 10 pangkat 3-nya kagak ada ya. Kan udah milimeter satuannya. Jadi 2 juta ya, 2 juta butir gitu. 2 juta butir air hujan gitu ya. Gila ya, 2 juta butir air hujan. Gini. Tapi ya, ini teh saya baru nyadar. Kalau misalnya bentuknya kayak gini mah, buat nyari luasnya, luas si bagian yang miring ini ya, sama aja kayak tinggal kita kaliin sama, kita bagi sama cos gitu, ngerti nggak? Ini kan bentuknya udah kayak segitiga, jadi luas lingkaran ini tuh kita punya nih, akar 6 per pi. Jadi cara cepetnya, cara lebih cepat nyari luasnya, ini saya terangin aja di sini ya. Karena ini kan bagian atas bentuknya cakram. Nah, ini kalau si cakramnya sama saya digeser gitu ya. Saya geser sedikit deh si cakramnya. Nah, ini ke bawah gitu ya. Bentuknya ya kan ya rada remek memang tuh kayak segitiga. Kayak segitiga siku-siku ya. Bagian luasnya teh bakal ngikutin gitu ya. Bakal ngikutin kayak segitiga gitu. Jadi kalau kita mau nyari luas sisi miring ya, umpamanya bagian yang mendatarnya nih. Tadi kan luas bagian cakramnya tuh pi dikali R kuadrat. Berarti R-nya tuh 6 per pi ya. Dikuadratin 6 per pi. Nah, 6 per pi gini. Si alfanya teh yang ini. Nah, luas bagian yang miringnya ya. Yang miringnya tuh yang X. Ini berapa sih luas bagian yang miringnya? Tuh si elips bagian yang ininya berapa? Berarti tinggal kita cari pakai cosinus gitu. Ya. Ini lebih gampang dibanding satu-satu kayak tadi ya. Ini saya baru ngeh tadi. Ini cos alfa sama dengan 6 per X. Tadi si cosnya teh kan 4 per 5. Sama dengan 6 per X. Jadi si X-nya teh nanti 30 dibagi 4, 7,5. Jadi sama aja gitu ya. Cuman lebih cepat nyarinya. Kan simetris. Makanya dari tadi saya ngeliatin si elipsnya teh. Saya yakin kayaknya emang ini ada yang lebih gampang gitu. Cuman kan jejaknya teh bentuknya elips ya. Jadi ya secara formal mah kita ngikutin pakai luas elips gitu. Secara geometrinya mah gitu. Ya. Lagi soal nomor 8 di sini, jika hujan turun dengan radius setiap butir air hujan akar 6 per pi, luas atap maksimal yang akan basah oleh 2000 butir air hujan gitu ya. Ya berarti kan berapa tadi luas jejaknya kita udah nyari nih. Luas jejaknya mah berarti bakal kayak gini kan, jatuhnya di atap ya. Jatuhnya di atap. Berarti luas jejaknya ya. Luas jejaknya tuh luas si elips yang ini nih. 7,5 tuh kita udah nyari tadi ya, nggak usah susah-susah nyari lagi. Tinggal pakai aja persamaan ini. N sama dengan luas atap dibagi luas jejak gitu. Ya ini saya copy paste. N-nya kan 2000 butir, berarti 2 kali 10 pangkat 3. Nah, luas atapnya nanti yang dicari. Luas atap dibagi luas jejak. Ya, luas jejaknya tadi 7,5 mm persegi. Gitu ya.
7,5 mm persegi. Nah, udah tinggal kita cari luas atapnya di sini ya. Jadi luas atapnya ini kan kalau milimeter persegi diubah ke meter persegi teh berarti dikali 10 pangkat negatif 6 ya. Ini kaliin aja nih, 7,5 sama 2. Jadi luas atapnya sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 3. Jadi luas atap di sini sama dengan 0,015 meter persegi gitu ya. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah industri memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan jenis 2 ya, menggunakan dua jenis mesin. Nah, barang jenis 1 itu mengoperasikan mesin A 4 menit gitu ya. Jadi ini barangnya ada dua jenis, dua item. Nah, ini jenis 1 kayak soal Proglin ini ya. Itu butuh 4 menit mesin A dan 6 menit mesin B, berarti tambah 6B. Ya. Nah, kalau jenis yang kedua itu butuh 4 menit mesin A dan 3 menit mesin B ya. Berarti nanti jenis 1 yang saya misalin sebagai X gitu ya. Jenis 2-nya sebagai Y. Terus dalam satu hari mesin A beroperasi tidak lebih dari 4 jam. Mesin B beroperasi tidak lebih dari 5 jam. Jadi maksimal buat mesin A ini teh 4 jam ya. 4 jam. Kalau mesin B ya 5 jam gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Kita bikin sistem persamaannya. Yang ditanya apa nih? Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh industri tersebut. Berarti untuk fungsi keuntungannya sendiri atau Z-nya itu teh 60.000 ya. Berarti 60.000 ya, ini dalam satuan ribu ya. Dikali X, barang jenis 1, ditambah barang jenis 2 teh 40, jadi 40Y gitu. Kayak program linier biasa, bacanya ini nanti ke bawah gitu, 4. Buat yang jenis 1 sama jenis 2 ya, ini kan mesinnya. Jadi bacanya gimana nih? 4X gitu ya. 4X ditambah 4Y. Nah, 4Y, si mesin kan paling lama beroperasi 4 jam ya. 4 jam berarti kita ubah ke menit ya. Itu kan dalam satuan menit. Berarti 4 jam kita ubah ke menit jadi 240 menit. Kalau 5 jam berarti 300 menit. Biar unitnya sama gitu. Ya. Jadi maksimal dia bekerja 240. Satu lagi, yang ini. Ya. Jadi buat mesin B itu 6X. 6X ditambah 3Y. Kurang dari sama dengan 300. Ya, ini bagi 4 aja masing-masing ya. Ini masing-masing sama saya dicoret dibagi 4 nih. Jadi kan nanti kita dapat X tambah Y itu teh kurang sama dengan 60. Yang ini dibagi 3 semua. Jadi 2X tambah Y kurang sama dengan bagi 3. 300 bagi 3 teh 100 ya. Nah, udah kayak gini ya udah. Nanti kita gambar si grafik Proglinnya, buat aja seolah-olah itu jadi sama dengan dulu. Ya. Jadi sekalian lah ini bisa kita eliminasi juga kan. Dan jadi kalau dieliminasi ya nanti X tambah Y itu sama dengan 60. Terus 2X tambah Y berarti 2X tambah Y-nya saya taruh di atas aja gitu ya. 2X tambah Y itu sama dengan 100. Ini saya buang ya si Y-nya. Jadi X-nya sama dengan 40
Kalau X-nya 40 berarti 40 tambah berapa yang hasilnya 60? Y-nya 20 ya. Ini titik temunya. Nah, kayak biasa ya bikin grafik program linear. Ya, yang pertama ini X tambah Y sama dengan 60. Yang kedua ini 2X tambah Y sama dengan 100. Kita bikin dulu si grafiknya. Ya. Bikin dulu si grafiknya jadi kayak gini kan. Ini X, ini Y. Nah, ini kita bikin dulu matriksnya, yang ini kan 0, 0. Ini juga sama gitu ya bikin, jadi saya copy paste lagi lah. Nah, ini saya bikin. Sorry. Nah. Nih kalau X-nya 0 berarti Y-nya tutup nih. X-nya 0, Y-nya kudu 60. Kalau Y-nya 0, X-nya 60. Kalau yang sebelahnya X-nya 0, Y-nya 100. Terus kalau Y-nya 0, X-nya 50 ya. Berarti titik yang ini yang pertama 0,60 sama 60,0. Ya ini saya gambar aja di sini ya. Ilustrasinya. Ya digambar kasar aja gitu. Berarti 60 teh di sini misalnya ini 60. Terus ini 60 gitu, ya. Ini saya gambar kasar. Nah, kayak gitu ya. Ntar ini saya kasih warna hitam aja. 60, ini 60. Terus yang 0,100 dan 50,0 nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 100. Terus kalau X-nya 50, Y-nya 0. Berarti ini garis yang kedua nih. Nah, ini 100, di sini 50 gitu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 100. Kalau Y-nya 0, X-nya 50. Nah, ini saya gambar. Kan dua-duanya tandanya teh kurang dari sama dengan, dan gak mungkin minus juga kan. Jadi arah arsirnya pasti ini ke bawah. Ya, ini saya garisin aja. Yang ini pasti ke bawah gitu ya. Ini ke bawah. Yang ini juga bakal ke bawah gitu ya. Nah, yang jadi irisannya pasti yang ini kan. Ada 3 titik tuh. 3 titik yang mesti kita uji. Titik yang pertama tuh yang ini. 1, 2, 3. 0,0 mah udah jelas nggak akan mungkin. Nah, titik ini tuh tadi kita udah dapet ya. Titiknya berarti X, Y 40,20 yang tadi kita eliminasi di awal nih. Ya, yang di sebelah kiri tuh. Berarti ini titiknya berapa aja tadi? 20,40 ya. Ini saya geserin ya ke sebelah kiri. Jadi biar mahi tempatnya. Nah, ini 20,40. Nah, terus yang ini teh 50,0. Terus yang ini 0,60. Nah, uji aja ke si Z-nya gitu. Mana yang paling besar? Yang ditanya kan keuntungan maksimum. Iya kan? Keuntungan maksimum. Berarti nanti si Z-nya kita uji satu-satu di sini ya. Ini saya pakai titik-titiknya. Yang pertama kalau 0,60 dulu ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 60. 0,60 berarti si Y-nya nanti ganti 60. Jadi Z-nya sama dengan 0 ditambah 40 kali 60. Ini dalam satuan ribu ya. Berarti 2.400.000 ya. 2.400.000. Sekarang kalau X-nya 50,0. Berarti si Z-nya sama dengan 60 kali 50 tambah 0. Ini 30, nolnya 2. 3 juta ya. 3.000 tuh berarti 3 juta. Terus ini 20,40. Ya, ini saya garisin dulu ya biar nggak pusing, biar nggak liar di sini ya. Berarti Z-nya berapa tuh? 60 dikali X-nya berarti 20. Jangan kebalik ya. X sama Y ini X-nya nih yang saya kuningin. Ditambah 40 dikali 40. Jadi 12 tambah 16. Berapa tuh? 60 dikali
X-nya teh tadi, sorry, X-nya kebalik, ini 40,20 teman-teman ya. Ini saya yang kebalik tuh. Sorry ya, ini X-nya 40, Y-nya 20. 40,20. Jadi 60 dikali 40 ditambah 40 kali 20. Jadi 24 tambah 8 32 ya, berarti 3.200.000. Yang maksimum yang mana? Yang ini ya kan? Ya udah jelas ini nih yang paling gede, yang maksimum teh 3.200.000. Berarti keuntungan maksimumnya di sini ya ini 3.200.000 ya. Nah, keuntungan maksimumnya diperoleh dari si titik potong ini 40,20 ya. Yang ini. Ya udah kita eliminasi. Oke, di titik yang ini nih titik temunya. Terus pertanyaannya, keuntungan maksimum per hari yang dapat diperoleh industri tersebut apabila membuat barang jenis 1 dan jenis 2 berturut-turut sebanyak berapa buah? Jenis 1 teh berarti X-nya. Ya yang ini ya tuh kan tadi ya. Kita udah dapat jenis 1 teh yang X. Ya berarti jenis 1 di sini 40. Jenis 1 40. Jenis 2 ya, jenis 2-nya 20 ya. Berarti jawabannya di sini 40 dan 40 barang 1 dan 20 barang 2. 40 dan 20. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. Nah, soal yang ke-11, jika keuntungan satu barang jenis 1 dikenakan pajak 6% dan jenis 2 dikenakan pajak 5%, selisih keuntungan maksimum per hari sebelum dan setelah dikenakan pajak berapa? Ini dulu ya si fungsi tujuannya. Tadi kan 60X ditambah 40Y nih. Nah, sebelum kena pajak mah 3.200.000 tuh. Ya, yang saya ijoin. Ini jadi saya copy paste lagi aja biar enakan gitu. Ini sebelum kena pajak gitu ya. Si barang jenis 1 yang terjualnya kan kudu 40, jenis 2-nya kudu 40. Ya ini tuh sebelum kena pajak gitu ya. Saya tulis dulu ya di sini sebelum kena pajak. Sebelum pajak. Nah, sekarang sesudah kena pajak. Nah, sesudah kena pajak berarti barang jenis 1 itu tuh dikenain pajak 6%. Dikenain pajak 6%, berarti lihat gerai yang ininya. Awalnya kan 60.000 tuh keuntungannya ya. Ini dalam satuan ribu ya, 60.000. Dipotong 6%. Jadi berapa tuh Z-nya? Dipotong 6% ya jadi 94% kan? Jadi 0,94 kali 60X gitu ya. Ditambah barang jenis 2 dikenakan pajak 5%. Berarti dipotong 5% nih. 100% kurangin 5%. 95%. Dari mana? Dari si ini nih 40. Ya. Jadi 95%-nya 0,95 dikali 40Y gitu ya. Ini berapa nih? Ini hitung dulu aja. 94 kali 6 540 tambah 24 56,4 ya. Berarti Z-nya 56,4 di sini. 56,4 dikali 40 ya, barangnya mah ada tetap. Ditambah 0,95 dikali 40. Berapa nih? 95. Bentar, 9,5. 19 kali 2, 38 ya. Berarti 38 kali si Y-nya mah tetap 20. Jadi berapa nih? Ini tuh 760. Terus itu jumlahin aja jadi 3.016.000 ya. 3.016.000 ya udah kurangin aja nih. Selisihnya berapa?
Jadi selisihnya sebelum dikurangin sesudah gitu. Jadi selisihnya atau selisih keuntungan maksimum Rp3.200.000 dikurangi Rp3.016.000 itu berarti Rp184.000 ya. Rp184.000 ada nggak jawabannya? Yang C nih ya. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini saya batasin dulu aja. Nah, pihak pengelola melakukan upgrade pada kedua mesin sehingga masing-masing mesin dapat beroperasi 1 jam lebih lama. Oh, iya ya. Berapakah kenaikan keuntungan maksimum per hari setelah upgrade gitu? Ya, ini tadi kan sebelum upgrade mah kayak gini nih. Nanti kita ubah aja. Jadi bikin proglinnya 2 kali ya ini. Aduh, horeamnya ini. Beroperasi 1 jam lebih lama. Berarti awalnya 4 jam, 240 menit. Nambah sejam tuh jadi 300 menit kan? Ini 300 menit nih. Buat mesin A-nya. Mesin B-nya nambah 1 jam. Dari 5 jam jadi 6 jam. Berarti ini kudu 360. Terus ini saya copy-copy lagi aja ya. Nah, ininya cuma saya ganti gitu. Ya. Nah, ininya saya ganti. Nah, ini kan awalnya 240 saya ganti jadi 300. Terus yang awalnya 300 jadi 360. Berarti ini 300. Ini 360 gitu ya. Nanti dicoret aja semua. Jadi X plus Y kurang sama dengan 75. Itu bagi 3 semua teh 2X plus Y. Bagi 3 teh jadi 120. Ya. Nanti bikin lagi matriks kayak gini nih. Ya. Ini sama saya digonta-ganti aja ya. Saya copy biar cepet gitu. Ya ini di copy aja sama saya. Jadi X plus Y ini sama dengan 75. Nah ini saya hapus dulu nih. Nanti si titiknya aja kita gonta-ganti gitu ya. Biar nggak usah gambar-gambar ulang. Nah, gitu ya. Berarti ini kan sama dengan 75. Yang ini teh 120. Berarti ini teh 75. Ini 75. Berarti kan titiknya ini 0,75. Nah, ini 75,0. Terus kalau X-nya 0, si Y-nya berapa tutup nih si X-nya? Y-nya 120. Sekarang kalau si Y-nya yang 0, X-nya 60. Jadi 0,120 sama 60,0. Ya bikin grafik proglinnya kayak tadi ya. Bikin si grafik program linearnya. Nah ini saya bikin grafik proglinnya di sebelah sini aja. 0,75 berarti kan di sini nih si titiknya. Kurang lebih mah 75 tuh di sinilah ya. Ini 75 gitu. Nah ini saya tarik garis nih. Yang pertama. Nah 75 sama 75. Ya ini Y, ini X. Ini 75. Ini 75. Terus 120 teh di sini nih. Kan ini 120, 0,120 ya, itu rada atas sedikit. 60 teh di sini. Belakang sedikit. Nah, gini. Nah, ini saya tarik garis. Gitu ya. Ini 60. Ini 120. Nah, berarti ini kan kalau maksimal mah kayak gini. Arsirnya tuh. Dan kudu positif. Positif tuh ya berarti X sama Y-nya itu teh kan besar sama dengan 0 ya. Nah ini kayak gini. Nah yang jadi irisannya teh yang ini kan. DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Ya anggap aja dulu itu jadi sama dengan. Jadi kita eliminasi buat nentuin si X, Y-nya berapa gitu. Titik potong itu kan kita belum tahu yang ini.
Ya, jadi 2X tambah Y sama dengan 120. Satu lagi yang X tambah Y sama dengan 75. Nah, kita eliminasi, buang si X-nya ya. Si Y-nya yang dibuang. Jadi X-nya 45, si Y-nya 30. Nah, ini 45, Y-nya 30 gitu ya. Titik ini mah 60,0. Titik ini 0,75. Nanti masing-masing titik ini kita masukin ke rumus Z-nya tadi berapa. Rumus keuntungan maksimumnya ya. Tadi Z-nya gimana sih? Nah ini ya Z-nya, fungsi keuntungannya. Saya copy aja ya. Nah ini Z-nya itu. Saya copy ke sini. Nah sekarang kalau X-nya 60. Ini aja, kalau X-nya 60 berarti Y-nya 0. Ini tuh 3.600.000. Ya, 3.600.000. Dalam satuan ribu ya. Ini 3 juta ya. Yang ini berapa tuh? 60 kali 45 27 tambah 12, ini 3.900.000 nih. Ya, jadi awalnya kan tadi kita udah tahu ya, awalnya keuntungan maksimumnya berapa? Sebelum di-upgrade ya. Sebelum upgrade berarti kan 3.200.000. 3,2 juta aja ya. Sesudah upgrade berarti 3,9 juta ya. Nah, berarti selisihnya berapa tuh? Selisihnya ya 700.000 gitu ya. Jadi jawabannya di sini yang B tuh, 700.000 selisihnya ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal teks berikutnya. Coba kita lihat ya. Bimbi, Chandra, dan Dodi bermain angka dengan saling menyebutkan bilangan yang jika dihitung dengan rumus yang mereka sepakati jadi sebuah bilangan baru. Aturan permainannya, bilangan yang dipilih harus bilangan asli. Oke, berarti dimulai dari 1 ya. Terus yang kedua, setiap anak menyebutkan bilangan berbeda dengan banyak digit sama. Contohnya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti tinggal kita jumlahin aja si digit-digitnya gitu ya. Oke, berarti di sini kita cek aja ya tiga pernyataan ini. Bimbi mendapat SN sama dengan 22 karena menyebutkan bilangan 2, 5, 6, 8. Berarti 2 tambah 5 tambah 6 tambah 8 gitu. Berapa nih? 7 tambah 6, 13 tambah 8. Ini 21, nggak sama dengan 22. Benar salah ini? Salah ya. Terus, Chandra menyebutkan bilangan 297. SSN-nya berapa nih? Coba SN-nya dulu ya. SN-nya tuh berarti 297, tinggal dijumlahin aja tuh. 2 tambah 9 tambah 7. 11 tambah 7, 18 ya. Berarti SN jumlahin lagi si digitnya. 1 sama 8 teh kalau ditambahin berapa gitu. 1 tambah 8 kalau ditambahin itu teh 9 kan. Nah, cocok nih bener ya. Nah, sekarang statement yang ketiga. Dodi menyebutkan bilangan 813. Berarti di sini Dodi ya. Dodi berapa tuh? 8 tambah 1 tambah 3. 12 ya. Berarti S12 berapa nih? 1 tambah 2, 3 kan? Kalau Bimbi 694. 6 tambah 9 tambah 4. Ini 19. Berarti S19. 1 tambah 9, 10. Yang ditanya Dodi lebih kecil dari... pernyataannya Dodi lebih kecil dari Bimbi. 3 lebih kecil dari 10. Oh iya ini benar ya. Jadi jawabannya di sini
eh, SBB ya. Bukan sorry baru balas. Tapi salah benar-benar gitu ya. Kita cobain lagi. Soal berikutnya. Di sini setiap anak menyebutkan bilangan 3 digit berbeda hingga hasil SN terletak pada interval A kurang sama dengan SN. Gitu ya. Kurang sama dengan B. Berarti kalau 3 digit ya, minimal aja 100 kan? Maksimal berapa? 999, ya nggak? Berarti ini kalau dijumlahin aja sih digitnya berapa nih? 1 tambah 0 tambah 0. Ini 1 ya. Jadi ini teh si A-nya. Kalau si B-nya 9 tambah 9 tambah 9, 27. Nah ini si B-nya ya. Tambahin aja nih. A tambah B berapa tuh? Udah, A tambah B-nya 27 tambah 1 ya 28. Gitu aja. Ya, ini lebih gampang dari yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini 28. Soal yang ke-15. Bimbi menyebutkan 624. Ya, berarti SN-nya berapa nih kalau Bimbi? 6 tambah 2 tambah 4. Ini teh 6 tambah 2 tambah 4. 10 tambah 4. 8 tambah 4, 12 ya. Itu tadi aturannya gimana nih? Pemenangnya kalau SSN-nya terbesar ya. Berarti di sini SN-nya berapa nih? SSN-nya. Berarti 1 tambah 2 ya 3 kan. Terus kalau Chandra 816. 8 tambah 1 tambah 6. Ini 15 ya. Berarti SN-nya 1 tambah 5, 6. Itu ya. Oh ya udah aja ini kita cek mana jika Dodi ingin menang, bilangan N mana yang harus dipilih. Ini coba ya, 2 tambah 6 tambah 8 berapa nih? 8 tambah 8, 16. Terus ini 2 tambah 8 tambah 4. 10 tambah 4, 14. 2 tambah 9 tambah 1, 12. 3 tambah 4 tambah 5. 9 tambah 3, 12. 3 tambah 5 tambah 4 itu 12. Ya, nanti tinggal jumlahin aja digit-digitnya berapa tuh. Ya 12 teh 1 tambah 2 jadi 3 kan. Ini yang barunya nih. Sorry ya, ini 2-nya gepeng nih. Jadi supaya menang dia kudu di atas 3 dan di atas 6. Ini 7, ini 5, 3, 3, 3. Ya udah yang paling tinggi aja supaya si Dodi menang ya. Jadi jawabannya yang A ini mah. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Bimbi ingin mendapatkan nilai SN 8. Bilangan N yang dipilih 2 digit. 2 digit berarti puluhan ya. 8 teh berarti kan kombinasinya berapa aja sih? 1 sama 7 bisa. Ya. Kalau 8 doang nggak bisa ya kan 2 digit. Dan dimulai dari bilangan asli. Bilangan asli kan, nih bilangan asli kan dimulai dari 1 ya. Bilangan asli berarti ini kan 1, 2, 3, nah sampai seterusnya gitu ya. Kalau misalnya 2 digit berarti mulainya teh dari mana tuh? Dari 10, 11 gitu ya. Ini kalau 2 digit. Puluhan semua gitu. Sampai paling gede 99. Berarti kombinasinya berapa aja nih? Bisa 1 sama 7. 1 dulu ya. Kalau 2 sama berapa? 6. 3 sama 5 gitu ya. 4 sama 4 boleh dong, kan 44 bilangan asli ya. 5 sama 3, 6 sama 2,
7 sama 1, 8 sama 0, boleh kan? Ada lagi nggak? 9 nggak bisa ya. Nah, ya udah di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 gitu ya. 8 kemungkinan gitu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini Sandra adalah karyawan di perusahaan expert. Gaji pertamanya itu sebesar 4 juta, meningkat 200 ribu setiap bulan. Terus pengeluaran si Sandra setelah menerima gaji pertama sebesar 3 juta, meningkat 100 ribu setiap bulan. Berarti kan kayak gini nih. Kita bikin tabel aja ya. Ini pemasukan. Ya. Pemasukan. Ya pemasukan nih, sorry ini kurang nggak cukup tempatnya ya. Pemasukan, terus pengeluaran, terus setiap akhir bulan Sandra menabung sisa gajinya setelah dikurangi pengeluaran bulanan. Berarti ada tabungan juga di sini ya. Ini tabungan. Oh, gini maksudnya mah. Pemasukannya pertama tuh 4 juta gitu ya. Pengeluarannya 3 juta, berarti dia nabung 1 juta gitu ya. Ini bulan pertama. Bulan kedua ya 4,2 juta gitu ya. Kan naik 200 ribu. Si pengeluarannya meningkat 100 ribu, berarti ini 3,1. Berarti ini selisihnya berapa nih? 1,1 kan. Terus yang ini bulan ketiga ini 4,4 gitu ya. Pengeluarannya berarti 3,2. Si tabungannya berarti ya selisihnya 1,2. Terus bulan keempat ini 4,6. Terus pengeluarannya berarti nambah 100 jadi 3,3 nih. Si tabungannya 1,3. Yang ditanya di sini jumlah tabungan. Ya udah ini mah tabungan mah kita lihat yang ini atau ya. Ngikutin barisan aritmatika hingga bulan ke N pasti pakai rumus jumlah deret aritmatika di sini. N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Berarti S sampai suku ke N itu tinggal N per 2 kali 2A. 2A itu berarti 2 kali suku pertamanya 1 juta kan. Jadi ini 2 juta tuh. Ya. 2 juta tambah N kurang 1 kali bedanya 100 ribu gitu. Ini gimana nih? Ini berapa nih? Ini teh berarti 100 ribu N dikurangi 100 ribu. Nah 2 juta kita kurangin sama 100 ribu berapa? 1.900.000 kan? Nah ya udah jadi SN-nya di sini sama dengan N per 2 dikali 1.900.000. Ini dulu ya 100 ribu N dulu. 100 ribu N ditambah 2 juta kurang 100 ribu teh 1.900.000. Jadi SN-nya berapa nih? N per 2 dikali 100 ribu N. Berarti 50 ribu. 50 ribu N pangkat 2 ya. Nah ini N-nya saya merahin aja semua ya. Jadi biar jelas nih. Nah itu kan N kali N ya. Berarti ya N kuadrat ya. 50 ribu N pangkat 2. Terus 190 ribu dibagi 2. 1.900.000 dibagi 2. 950 ribu N. Nah berarti yang cocok yang mana tuh? Yang E ya. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika setelah 12 bulan bekerja di sini,
Sandra berhenti dari perusahaan dan diterima di perusahaan baru dengan besaran gaji naik 5%. Nah, ini nih, kita butuh data ini nih. Ya udahlah, ini mah kita daftarin aja satu-satu ya. Udah kan cuma 12 bulan, ya nggak? Jadi bulan pertama teh 4 juta, terus bulan kedua 4,2, ini 4,4 gitu ya. Ini 4,6, 4,8, 5 juta gitu ya. Ini bulan ketujuhnya 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6,0, 6,2. Nah, ini bulan ke-12. Kan setelah 12 bulan bekerja. Terus besaran gajinya naik 5% dari gaji terakhir di perusahaan. Nih, gaji terakhirnya 6,2 ya. Berarti 6.200.000 kali 5%. 5 per 100 berapa tuh? 10%-nya aja 620. Separohnya 310.000 ya, naik 310.000. Berarti gajinya di perusahaan baru, gaji di perusahaan baru, tambahin aja itu. 6.200.000 tambah 310. Jadi 6.510.000 kan. Ada nggak jawabannya? 6.510.000. Yang C ya. Soal nomor 19. Pengeluaran Sandra di bulan keempat saat bekerja di perusahaan expert. Ini ya. Itu 3.300.000, benar nggak? Ini 3,3 juta pengeluaran mah benar. Gaji di bulan ke-8. Di bulan ke-8 itu berarti ini ya, kita butuh data ini. Tadi pemasukan ini gaji di bulan ke-8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 itu berarti yang ini nih. 4, 5, 6, 7, 8, 5,4 juta. Ini salah ya. Kudunya mah 5,4. Jumlah tabungan Sandra setelah bekerja selama 4 bulan itu 4,6. Nah, ini tambahin semua. 1, 2, 3, 4. 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Ya, ini tambahin semua nih jumlah tabungan mah. 4,6 juta tuh. Cocok nggak? Cocok, ini benar juga ya. Soal yang ke-20. Total pengeluaran Sandra selama setahun bekerja di perusahaan expert. Berarti pengeluaran pakai yang ini nih. Ya. Ya rumus ini lagi. Kita pakai ini SN lagi. Ini saya copy aja ya. Cuman bedanya, datanya pakai data yang pengeluaran. Selama setahun itu 12 bulan kan. Berarti N-nya ya kudu 12 gitu. Ya, berarti S12 di sini. S12 itu 12 dibagi 2 berapa? 6 kan? 6 dikali 2 kali A. A-nya berapa di sini? Suku pertamanya 3 juta ya. 2 kali 3, 6 ditambah 12 kurang 1 itu 11 kali 0,1. Gini. Ya. Ini teh 1,1. Jadi 6 dikali 7,1. Buntutnya kudu 6 aja. 42,6. Iya kan? 6 kali 7,1. Jadi S12-nya itu 42.600.000. Jadi ini jawabannya yang B ya. Oke, demikian saja untuk pembahasan di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.